Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Sagita. Di sini saya ingin mempresentasikan ujian tengah semester tentang studi kasus eksperimen Eko Lebaran 2026 dan pergeseran sikap konsumen. Baik, selanjutnya yaitu ada latar belakang. Latar belakang yaitu penelitian ini didasarkan pada perubahan perilaku konsumen yang saat ini semakin peduli terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan. Konsumen tidak hanya mempertimbangkan fungsi produk, tetapi juga mulai memperhatikan dampak lingkungan dari produk yang mereka beli. Fenomena ini terlihat pada tren hamper Lebaran di mana konsumen mulai memilih kemasan yang ramah lingkungan dan produk yang lebih berkelanjutan. Selanjutnya yaitu ada abstrak. Yang pertama ada rumusan masalah, yaitu dalam penelitian ini terdapat beberapa rumusan masalah yang ingin saya jawab, yaitu pertama, bagaimana tingkat keterlibatan konsumen mempengaruhi respon terhadap pesan iklan berbasis data teknis. Dan yang kedua, strategi perubahan sikap apa yang dapat digunakan perusahaan untuk membangun persepsi produk sebagai produk unggul dan ramah lingkungan. Dan yang ketiga, faktor situasional apa yang dapat menghambat niat beli konsumen menjelang Lebaran. Dan yang terakhir, atribut utama apa yang menjadi pertimbangan konsumen dalam memilih hampers Lebaran. Selanjutnya yaitu ada tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis pengaruh tingkat keterlibatan konsumen terhadap efektivitas pesan iklan. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi strategi perubahan sikap konsumen terhadap produk ramah lingkungan, memahami faktor situasional yang mempengaruhi keputusan pembelian, serta mengetahui atribut utama yang dipertimbangkan konsumen dalam memilih hampers. Selanjutnya yaitu ada consumer involvement. Consumer involvement ini menunjukkan tingkat kepentingan dan perhatian konsumen terhadap suatu produk. Tingkat keterlibatan ini mempengaruhi cara konsumen mencari informasi, mengevaluasi alternatif, dan mengambil keputusan pembelian. Jadi maksudnya itu semakin tinggi tingkat keterlibatan konsumen, maka semakin besar usaha konsumen dalam mencari informasi, membandingkan produk, dan mempertimbangkan keputusan pembelian. Sebaliknya, jika keterlibatan rendah, konsumen cenderung membeli secara cepat tanpa banyak pertimbangan. Slide selanjutnya yaitu elaboration liquid model, yaitu dalam penelitian ini saya menggunakan teori elaboration liquid model atau ELM. Teori ini menjelaskan bahwa terdapat dua jalur dalam proses perubahan sikap konsumen. Yang pertama ada central growth, yaitu ketika konsumen memiliki keterlibatan tinggi dan memproses informasi secara rasional. Dan yang kedua yaitu ada peripheral routes, yaitu konsumen memiliki keterlibatan rendah dan lebih dipengaruhi oleh emosi atau stimulus sederhana. Selanjutnya yaitu ada attitude change atau three component model. Eh, Perubahan sikap konsumen dijelaskan melalui tiga komponen utama, yaitu yang pertama ada kognitif yang berkaitan dengan pengetahuan dan persepsi konsumen terhadap produk. Kedua, ada afektif yang berkaitan dengan perasaan atau emosi konsumen terhadap produk. Dan yang terakhir, ada yang berkaitan dengan niat atau kecenderungan konsumen untuk membeli produk. Slide selanjutnya yaitu ada metodologi penelitian. Penelitian ini menggunakan metode kuasi eksperimen, yaitu metode eksperimen yang memberikan perlakuan kepada responden tanpa proses pengacakan secara penuh. Dalam penelitian ini, responden dibagi menjadi dua kelompok, yaitu ada kelompok A menerima pesan iklan berbasis rasional atau informasi, sedangkan kelompok B menerima pesan iklan berbasis emosional. Slide selanjutnya yaitu ada eh, hasil penyebaran hasil penyebaran
responden, penyebaran kuesioner untuk responden. Eh, Yaitu ada hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sekitar 70% responden memiliki tingkat keterlibatan rendah, sedangkan 30% memiliki keterlibatan tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa sebagian besar konsumen memandang hampers sebagai produk situasional yang tidak memerlukan pertimbangan mendalam. Keputusan pembelian lebih banyak dipengaruhi oleh norma sosial dan kebutuhan pada momen tertentu, terutama saat perayaan hari raya. Jadi, dalam penelitian ini, saya menyebarkan kuesioner pada 100 responden yang merupakan target konsumen hampers Lebaran. Penyebaran responden dilakukan secara langsung dan melalui media sosial seperti Google Form kepada masyarakat yang pernah atau membeli hampers menjelang hari raya. Selanjutnya, 100 responden tersebut dibagi menjadi dua kelompok penelitian, yaitu ada kelompok A dan kelompok B. Jadi, kelompok kelompok A menyebarkan 50 responden dan kelompok B menyebarkan 50 responden. Jadi, keseluruhan mendapati 100 responden. Selanjutnya, yaitu ada hasil penelitian menunjukkan bahwa pesan iklan mampu meningkatkan pengetahuan, membangun perasaan positif, dan mendorong niat beli konsumen terhadap produk ramah lingkungan. Selanjutnya yaitu ada eh, perubahan iklan. Yang pertama, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa iklan berbasis rasional lebih efektif meningkatkan pengetahuan konsumen. Dan yang kedua, iklan berbasis emosional lebih efektif membangun perasaan positif dan mendorong niat beli. Selanjutnya yaitu ada kesimpulan, tingkat keterlibatan konsumen terbukti mempengaruhi cara konsumen memproses informasi dan membentuk sikap terhadap produk, strategi pemasaran yang efektif. Tidak cukup hanya menekankan pada harga atau kualitas produk, tetapi perlu membangun nilai emosional dan makna sosial yang relevan dengan kebutuhan konsumen. Baik, sekian presentasi dari saya. Saya ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.